Dari kelas 4A5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis Bank DBS Indonesia di tengah wabah virus corona. Bisnis Bank DBS Indonesia di tengah gejolak sentimen global virus corona masih difokuskan pada penyaluran kredit pada sektor yang tidak terlalu dipengaruhi oleh virus corona dengan tetap menjaga aspek manajemen risiko yang baik. Menyikapi keputusan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator jasa keuangan membuat aturan teknis melalui POJK nomor 11 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasilikal. Terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan oleh para debitur terdampak virus corona dalam mengajukan permohonan restrukturisasi, yaitu adalah yang pertama, debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi dengan melengkapi dengan data yang diminta oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau leasing. Permohonan tersebut disampaikan secara online melalui email atau website yang ditetapkan oleh bank dan leasing tanpa harus datang bertatap muka ke kantor cabang. Yang kedua, bank dan leasing akan melakukan asesmen apakah debitur termasuk merupakan pelaku usaha terdampak langsung atau tidak langsung virus corona. Kemudian, mereka juga akan melakukan asesmen historis pembayaran pokok dan bunga serta kejelasan penguasaan kendaraan, terutama untuk leasing. Yang ketiga, bank dan leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu. Skema restrukturisasi diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank dan perusahaan pembiayaan berdasarkan hasil identifikasi atas kinerja keuangan debitur, penilaian prospek usaha, dan kapasitas membayar debitur. Beberapa sektor usaha terdampak oleh wabah pandemi virus corona atau COVID-19, termasuk di dalamnya adalah sektor perbankan. Oleh karena itu, agar sektor perbankan dapat tetap eksis di tengah pandemi virus corona, maka perbankan harus melakukan migrasi resiko secara cermat, serta menggunakan strategi kuantitatif atau kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentu saat ini. Wabah virus corona saat ini memaksa individu atau kelompok konstitusi negara untuk mengubah pola hidup dan perilakunya selama ini. Jika individu atau kelompok tidak melakukan perubahan, maka dengan sendirinya perubahan tersebut yang akan melindasnya tanpa terkecuali di dalam sektor usaha perbankan. Jika bank ingin keluar dari kondisi keterpurukan, maka sepatutnya bank tidak dapat menggunakan metode atau cara-cara lama dalam memasarkan layanan produk dan jasanya. Corona telah mendestrukturisasi tatanan atau sistem perbankan yang sudah berjalan selama ini. Adapun strategi bank yang dapat dilakukan di tengah pandemi yaitu yang pertama, bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Bank harus punya peta navigasi baru yang dapat menghadapi krisis yang ada. Proses mapping debitur untuk proses restrukturisasi harus segera jalan dan jelas sehingga cash flow bank terlihat setelah melakukan treatment. Yang kedua, bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dalam berkembang di tengah merebaknya wabah corona. Adapun menurut riset kode EFC pada tahun 2020, sektor usaha potensial winner tersebut adalah sektor agribisnis, telekomunikasi, retail, e-commerce, farmasi, produk pembersih, dan alat kesehatan. Yang ketiga, digital banking, layanan produk dan jasa yang harus dikonversi menjadi digital banking. Proses tersebut harus berjalan bertahap dan instasinya dilakukan secara terus-menerus. Keempat, inovasi dan kreativitas bank. Corona menuntut bank harus makin berinovasi. Yang kelima, menggunakan tools Zoom untuk on the spot atau OTS ketika pemerintah mengharuskan social distancing ataupun physical distancing. Maka harapannya respon bank ialah dengan memberlakukan verifikasi jaminan kredit di lapangan atau OTS melalui video call atau Zoom. Yang keenam, pendampingan dan konsultasi bisnis. Nasabah UMKM yang bisnisnya terganggu akibat COVID-19 mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis oleh staf bank, yaitu Relationship Manager yang disebarkan di seluruh Indonesia.
Yang ketujuh, program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM. Di sini Bank BRI juga sudah menyatakan menerbitkan kebijakan internal yang mengkoordinir kebijakan yang disebut juga dengan POJK nomor 11 tahun 2020. BRI memberikan kemudahan bagi debitur yang terdampak virus corona dengan berbagai skema restrukturisasi, diantaranya penyesuaian suku bunga, pinjaman, pengurangan tunggakan bunga dan atau denda, serta perpanjangan jangka waktu pinjaman. Bank BTPN menyampaikan 4 prioritas debitur yang mendapatkan keringanan kredit. Yang pertama, debitur yang terkena dampak langsung virus corona dengan nilai kredit di bawah 10 miliar untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, dan pelaku usaha mikro dan kecil. Yang kedua, tidak memiliki tunggakan atau jika terdapat tunggakan tidak lebih dari 90 hari terhitung sampai dengan 1 April 2020. Ketiga, keringanan diberikan maksimum 1 tahun dalam bentuk penundaan pembayaran cicilan, pengangguran bunga, perpanjangan waktu, dan atau dalam bentuk lain ditetapkan oleh bank. Yang keempat, debitur yang ingin mengajukan keringanan diminta mengunduh formulir melalui laman resmi BTPN. Kemudian debitur mengirimkan formulir yang sudah diisi kepada RM masing-masing. Sekian hasil analisis dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.